udah Mas, wes. Siapa ini? Mas Dani kan ngelas itu? Oh iya, kelihatan kakinya. Mau. Ini Mas Agus, itu Tengkuyung. Mas Hendra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Wong ya. Jadi di video kali ini saya ingin bicara mengenai venting atau ventilasi. Nah, khususnya di sini adalah ventilasi di cargo pump room. Jadi di sini ada 4 buah blower di cargo pump room yang sedang dipasang, itu suction. Jadi aturannya sesuai rule BKI di volume 2 section 24 dan volume 3 section 15 tentang oil tanker ya. Jadi di cargo pump room ini harus ventilasi udaranya itu harus minimal 20 kali pergantian tiap jam udara, dan itu kapasitasnya ada di tabelnya. Nah, di sini ada itu blower 2 biji, dan ini tidak ada motornya ya, ini natural fan, dia hisap, dia masuk. Jadi kalau aturannya untuk flash point di bawah 60, kalau untuk di daerah cargo pump room ya, itu udaranya di dalam cargo pump room itu harus negatif, atau boleh negatif, tidak harus negatif ya, harus atau boleh ya, pokoknya dia negatif. Nah, tapi kalau untuk di machinery atau di ruang akomodasi dan machinery dia harus positif, artinya udara di dalam itu positif. Cara membuktikannya dia positif dan negatif itu ketika positif, ketika kita dari luar buka pintu di daerah itu ya, kamar mesin, itu akan ada terasa udara nyembur ke badan kita. Misalnya kita buka pintu gitu ya, dia nyembur. Nah, itu untuk di engine room atau akomodasi yang aksesnya ke engine room. Nah, di video kali ini saya bicara mengenai cargo venting atau ini ya, cargo ventilation, cargo pump room venting untuk flash point di bawah 60. Di sini ada 2 biji blower natural, dan di situ ada blower yang suction. Jadi karena negatif maka dia harus dihisap. Jadi bedanya kalau di engine room dia positif, makanya yang ada motornya itu yang blow ke dalam, itu dikasih motor. Sedangkan di cargo pump room itu di suction ya, dihisap, sehingga udara di dalam cargo pump room itu negatif. Kita akan lihat ke bawah ya. Kita akan lihat ke bawah ke area cargo pump room. Nah, ini akses ke cargo pump room. Jadi kalau saya buka pintu, kalau negatif itu kita kayak kehisap. Kalau positif, kalau kita buka pintu, dia ada udara yang niup ke arah kita. Nah, itu sebelum saya masuk ke cargo pump room, itu perlu saya jelaskan. Jadi ada aturan bahwa karena kan dihisap ya, ini ada udara dari cargo pump room itu dihisap, dia larinya ke depan sana minimal 10 meter dari deckhouse area atau deckhouse opening ya. Jadi di belakang sana itu ada bukaan untuk engine room, jaraknya itu minimal 10 meter 10 meter dari bukaan di engine room. Jadi makanya dia ke depan ini ke depannya sekitar 5 meteran Mas Ian, karena ke belakang sana itu juga sekitar 5 meter, maka ini dia 5 meter. 5 meter bukan dari bukaan pintu ini ya, ini karena ini pintu pump room, maka dia dianggap masih area zero, di area yang sama, makanya dihitungnya dari pintu belakang, pintu yang untuk akomodasi belakang, karena ini masih sama. Jadi itu 4 meter, nanti disambung pakai ini ya, disambung pakai ini, kemudian dia naik lagi, ada elbow naik ke atas sekitar 1,5 meter. Oke, kita masuk ke area pump room. Nah, ini yang natural tadi, ini yang natural, dia tidak ada motornya. Jadi karena ini dihisap,
dan semua pintu ditutup, maka ini nanti akan bekerja natural ini. Ya, saya ulang lagi, jadi ini adalah cargo venting atau cargo pump room venting ya. Dia lari ke depan sana, ke area kargo, ke area dek kargo, dan itu tingginya minimal 2 meter dari dek ya. Nah ini yang natural tadi, ini yang natural. Jadi natural ada 2, kemudian yang suction ada 2, kanan kiri 1 dan 2 itu. Nah, dia menggunakan blower seperti itu. Oke, saya masuk ya. Dia menggunakan blower, yang mana blower ini digerakkan oleh motor dan tidak boleh di satu ruangan. Motornya ini ada di area engine room ya. Jadi dia connect menggunakan shaft dan motornya ini ada di area engine room, dan tingginya ini sampai ke dek sana itu 2 meter. Syaratnya 2 meter. Jadi itu ya. Nah, itu kanan kiri. Jadi ini untuk suctionnya, dia tingginya dari dek ini 2 meter syaratnya ya. Nah itu, dan penggeraknya tidak boleh di satu ruangan karena sekali lagi ini flashpoint di bawah 60, makanya penggeraknya harus di luar cargo pump room, sama seperti cargo pump itu. Di dalam cargo pump room ini adalah area zero, tidak boleh ada elektromotor di dalam sini, makanya itu. Nah itu, jadi itu naturalnya 2, 1, 2. Nah, naturalnya ada di bagian belakang ya. Jadi naturalnya ada di bagian belakang, kemudian suctionnya ada di depan. Jadi sirkulasi udara itu sangat bagus, dan sesuai aturan ini per jam itu 20 kali ganti. Nah, 20 kali ganti itu gimana taunya? Yaitu dengan menghitung luasan dari atau volume dari ruangan ini, dan tentunya ada debit dari blower ini, ya berapa ribu meter kubik per jam. Itu dibagi dengan volume dari ruangan ini, maka ketemu minimum berapa kali itu tadi, dan sudah terpenuhi 20 kali. Ini keluarnya. Jadi setelah dihisap dari cargo pump room tadi keluar ke sini, dia nanti 4 meter ke sana. 5 meter, sorry. 5 meter dihitung dari pintu ini. Seperti itu. Nah, dia disambung pakai itu dan naiknya pakai itu, dan nanti ada headnya juga. Dan ini tingginya udah lebih ya. Aturannya itu 2 meter dari cargo deck. Dari main deck 2 meter, tapi dia udah 4 meter lebih. Oke, itu saja video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat atau paling tidak menghibur lah. Nah, di sini ada yang masang ini, Mas Tengguyung ini serba bisa. Kemarin scaper itu dia yang bikin. Sekarang ini blower juga dia yang masang sama ini, Mas Agus Panjang. Komandannya ini. Komandannya enggak usah dipuji pinter, nanti dia enggak jadi komandan dia. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.